Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Octavia dengan NIM L0212011040 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal toksisitas akut timonokoin terhadap embrio ikan zebra Danio rerio yang disusun oleh Edwin Koordinata. Pada topik kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bab pendahuluan kita akan membahas tentang timokoinon. Timokoinon merupakan kandungan senyawa aktif yang diperoleh dari minyak esensial jintan hitam Nigella sativa. Kandungan utama yang terdapat dalam minyak esensial jintan hitam adalah timokoinon. Selain itu juga terdapat kandungan pisimin, carfacrol, forterminiol, anetol, dan Swiss quiterpen longifolon. Kandungan senyawa aktif yang diperoleh dari minyak esensial jintan hitam memiliki berbagai efek antara lain stimulan sistem imun, antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Timokoinon dapat menghambat angiogenesis secara in vitro dan in vivo sehingga mencegah terjadinya tumor angiogenesis pada penelitian human prostate cancer phase 3 yang dilakukan pada tikus. Pada pendahuluan kedua kita akan membahas tentang ikan zebra. Ikan zebra merupakan organisme yang kompleks di mana jalur metabolisme maupun reaksi fisiologis sudah lengkap dan berfungsi sehingga dapat digunakan untuk uji toksisitas serta metabolisme. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji toksisitas akut timokoinon dalam menentukan abnormalitas atau kelainan mayor pada embrio ikan zebra Danio rerio. Adapun beberapa metode yang dilakukan, pertama pengenceran timokoinon, DMSO sebanyak 0,2 mikroliter per 2000 mikroliter atau 0,01% dilarutkan ke dalam pure water. Dan selanjutnya ditambahkan timokoinon. Konsentrasi timokoinon yang digunakan pada penelitian adalah 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, dan yang terakhir 3,0. Yang kedua yaitu seleksi embrio. Embrio ikan zebra dimasukkan ke dalam gelas piala yang diisi media sel telur ekuator yang telah diaerasi selama 2 jam dan disaring dengan kertas saring 0,45 mikrometer. Embrio dipindahkan ke dalam cairan petri sebanyak 30 dan diperiksa fertilitasnya menggunakan mikroskop binokuler. Telur yang berhasil dibuahi ditandai dengan warna transparan dan kantong amnion utuh, sedangkan telur yang gagal dibuahi ditandai dengan warna yang tidak transparan. Dan selanjutnya metode yang ketiga yaitu uji toksisitas, yaitu dengan memindahkan sel telur ke dalam mikroskop dan diamati secara berkala. Pada waktu pengamatan pada embrio dilakukan 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam setelah embrio dipapar timokoinon. Pengamatan dilakukan terhadap hidup mati atau kematian dan abnormalitas embrio. Pengamatan hidup mati didasarkan terjadinya koagulasi embrio, pembentukan somit, pelepasan ekor, dan denyut jantung kurang lebih 24 jam setelah paparan timokoinon, serta kemampuan hatching keluar dari korion kurang lebih 48 jam setelah paparan timokoinon. Pengamatan abnormalitas kelainan meliputi normalnya tidak sumbu tubuh dan ekor, pigmentasi otak, rahang, mata, gelembung, pendengaran, jantung, darah, sirkulasi darah, somit, notokorda, dan yang terakhir kantung kuning telur. Materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang hasil dan pembahasan. Nilai lethal concentration LC adalah konsentrasi suatu bahan yang menyebabkan kematian minimal 50% dari jumlah populasi hewan coba. Perhitungan LC50 menggunakan probit dari data kematian dalam penelitian ini adalah 48 dan 96 jam setelah pemaparan timokoinon. Nilai LC50 timokoinon yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 3,33 mikrometer untuk 48 jam pasca fertilisasi dengan R2 0,88 dan 3,09 mikrometer. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dapat dilihat persentase embrio ikan zebra yang hidup setelah dipaparkan timokoinon. Peningkatan konsentrasi timokoinon yang diberikan mengakibatkan terjadinya penurunan viabilitas embrio. Semakin lama waktu papar, maka semakin banyak embrio ikan zebra yang mati.
Pada pembahasan selanjutnya yaitu proses hatching atau menetas pada embrio ikan zebra terjadi 48 jam setelah fertilisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses menetas pada embrio ikan zebra mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan konsentrasi timokuinon. Kontrol pelarut dan kontrol internal menyebabkan embrio ikan zebra menetas 100% pada 48 jam waktu paparan. Konsentrasi T1 menyebabkan embrio ikan zebra menetas pada 24 jam waktu paparan sebanyak 5%. Dan embrio ikan zebra menetas 100% setelah 48 jam waktu paparan. Kematian embrio dapat disebabkan oleh abnormalitas yang terjadi akibat paparan timokuinon. Peningkatan abnormalitas pada perkembangan embrio dipengaruhi oleh waktu papar dan konsentrasi timokuinon yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat semakin besar konsentrasi timokuinon, kejadian abnormalitas semakin meningkat. Abnormalitas pada embrio ikan zebra terjadi setelah 24 jam pemaparan timokuinon. Kontrol pelarut dan kontrol internal tidak menyebabkan abnormalitas pada embrio ikan zebra. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat abnormalitas yang terjadi pada embrio ikan zebra setelah dipaparkan timokuinon. Abnormalitas mayor adalah jumlah abnormalitas tertentu dibagi jumlah embrio yang mengalami abnormalitas. Abnormalitas mayor menunjukkan nilai presentasi kurang lebih 50%. Abnormalitas mayor yang terjadi akibat paparan timokuinon yaitu sumbu tubuh, yakni berupa band, curly up, dan kompleks, edema dan pembesaran kantung kuning telur, serta abnormalitas bentuk notokorda 60,38%. Abnormalitas minor yang terjadi akibat paparan timokuinon yaitu sirkulasi 43,40%, jantung 41,50%, dan tubuh 22,64%. Manfaat pada penelitian kali ini yaitu diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai toksisitas dan pengaruh paparan timokuinon terhadap perkembangan embrio ikan zebra atau Danio rerio. Simpulan pada penelitian kali ini yaitu toksisitas timokuinon pada embrio ikan zebra terjadi pada LC50 yakni pada konsentrasi 3,09 mikrometer. Peningkatan konsentrasi timokuinon menyebabkan penurunan viabilitas, penurunan proses menetas, dan peningkatan abnormalitas embrio ikan zebra. Abnormalitas mayor yang disebabkan oleh timokuinon adalah kelainan pada sumbu tubuh, kantung kuning telur, dan notokorda. Timokuinon bersifat sangat toksis pada ikan zebra yaitu Danio rerio. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.